Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Nanda Friadi dengan NIM 2305111827, Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Di sini, saya akan menjelaskan materi pada pertemuan 9, mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Sosial. Pada materi ini, ada 4 poin utama yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, pengertian bimbingan, pengertian konseling, pengertian bimbingan konseling sosial, dan dimensi-dimensi kemanusiaan. Yaitu poin pertama, pengertian dari bimbingan. Bimbingan merupakan proses pelayanan. Pelayanan yang ada dalam bimbingan adalah suatu proses, bukan sesuatu yang sekali jadi, melainkan memerlukan waktu sesuai dengan pelayanannya. Lalu yang kedua, bimbingan merupakan bantuan yang bersifat menunjang. Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan yang bersifat menunjang bagi pengembangan pribadi individu yang dibimbing. Lalu yang ketiga, sasarannya secara personal, baik individu maupun kelompok. Bantuan tersebut diberikan kepada individu, baik perorangan maupun kelompok. Yang keempat yaitu pemecahan masalah, perkembangan kemampuan, dan mencapai kemandirian. Dilakukan oleh dan atas kekuatan klien sendiri. Dalam hal ini, tujuan bimbingan adalah memperkembangkan kemampuan klien, yaitu orang yang dibimbing untuk dapat mengatasi sendiri masalah-masalah yang dihadapinya dan akhirnya dapat mencapai kemandirian. Yang kelima yaitu dengan bahan, interaksi, nasihat, maupun gagasan dari klien, konselor, atau lingkungan. Bimbingan dilaksanakan dengan berbagai bahan, interaksi, nasihat, ataupun gagasan, serta alat-alat tertentu baik yang berasal dari klien sendiri, konselor, maupun dari lingkungan yang ada. Bahan yang berasal dari klien dapat berupa masalah-masalah yang sedang dihadapi, data tentang kekuatan dan kelemahan klien, serta sumber-sumber yang dimilikinya. Bahan-bahan yang berasal dari lingkungan yang ada dapat berupa informasi tentang pendidikan, jabatan, keadaan sosial budaya, dan latar belakang kehidupan keluarga. Interaksi yang dimaksudkan adalah suasana hubungan antara satu dengan lainnya. Dalam interaksi ini, dapat berkembang dan dipetik hal-hal yang dapat menguntungkan bagi individu yang dibimbing. Nasihat dapat berasal dari individu yang membimbing, dalam hal ini adalah konselor. Sedangkan gagasan dapat muncul baik dari pembimbing maupun dari orang yang dibimbing. Alat-alat dapat berupa sarana penunjang yang dapat membantu untuk lebih memperlancar atau mempercepat proses pencapaian suatu tujuan. Lalu yang keenam yaitu semua usia, semua lingkungan, kehidupan. Bimbingan tidak hanya diberikan kepada kelompok umur tertentu saja, tetapi meliputi semua usia, sehingga bimbingan itu dapat diberikan di semua lingkungan kehidupan, di dalam keluarga, di sekolah, dan juga di luar sekolah. Dalam hal ini dapat juga lingkungan masyarakat. Ketujuh, orang yang ahli atau profesional. Bimbingan diberikan oleh orang yang ahli, yaitu orang-orang yang memiliki kepribadian yang terpilih dan telah memperoleh pendidikan serta latihan yang memadai dalam bimbingan dan konseling. Lalu yang kedelapan, klien yang menentukan arah atau tidak adanya paksaan. Pembimbing tidak selayaknya memaksakan keinginannya kepada klien, karena klien mempunyai hak dan kewajiban untuk menentukan arah dan jalan hidupnya sendiri, sepanjang dia tidak menyampuri hak-hak orang lain. Lalu yang terakhir, sesuai dengan norma yang berlaku. Bimbingan dilaksanakan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Jadi, upaya bimbingan mulai dari bentuk, isi, dan tujuan, serta aspek-aspek penyelenggaraannya tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Bahkan justru harus menunjang kemampuan klien untuk dapat mengikuti norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Norma-norma tersebut dapat berupa aturan-aturan, nilai, dan ketentuan-ketentuan yang bersumber dari agama, adat, hukum, ilmu, dan kebiasaan-kebiasaan yang diberlakukan dalam masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan dari penjelasan tersebut, bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan atau pemecahan masalah yang bersifat menunjang bagi pengembangan pribadi individu yang dibimbing, baik perseorangan maupun kelompok sesuai dengan norma yang berlaku. Selanjutnya yaitu pengertian konseling. Sebelum itu kita harus mengetahui 4 hal yang ada pada pengertian konseling ini, yaitu yang pertama, konseling sebagai proses atau memerlukan waktu dan berkelanjutan. Sama halnya dengan pengertian bimbingan. Konseling sebagai proses. Konseling tidak dapat dilakukan sesaat, melainkan memerlukan beberapa waktu untuk terjadinya sesuatu. Dalam hal ini adalah terjadinya perubahan yang diharapkan dari proses konseling tersebut, termasuk dalam penyelesaian masalah. Untuk membantu klien yang mempunyai masalah cukup berat dan kompleks, konseling dapat dilakukan beberapa kali pertemuan secara berkelanjutan. Lalu yang kedua yaitu hubungan spesifik konselor dan klien, yaitu keterbukaan, rasa aman, kepercayaan, memberi bantuan. Konseling sebagai hubungan spesifik hubungan antara konselor dengan klien merupakan unsur penting dalam konseling.
Hubungan yang dibangun konselor selama proses konseling dapat meningkatkan keberhasilan, dan begitu pula sebaliknya. Dalam kehidupan sosial di masyarakat, terdapat beragam hubungan yang tercipta, misalnya hubungan antara guru dan murid, hubungan antara dokter dan pasien, hubungan orang tua dan anak, demikian juga dalam konseling. Hubungan konselor dengan klien atau beberapa klien. Namun, hubungan yang terbangun antara konselor dan klien secara spesifik berbeda dengan pola hubungan sosial biasa, karena konseling membutuhkan adanya keterbukaan, pemahaman, penghargaan secara positif tanpa syarat dan empati. Lalu yang ketiga yaitu bersifat membantu. Konseling adalah membantu klien. Hubungan dalam konseling itu bersifat membantu atau helping. Hubungan membantu itu berbeda dengan memberi atau giving, atau mengambil alih pekerjaan orang lain. Membantu tetap memberi kepercayaan kepada klien untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan segala masalah yang dihadapinya. Hubungan konseling tidak bermaksud mengalihkan pekerjaan klien kepada konselor, tetapi lebih bersifat memotivasi klien untuk lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dalam mengatasi masalah. Lalu yang keempat yaitu untuk mencapai pemahaman dan penerimaan diri. Konseling untuk mencapai tujuan hidup. Konseling diselenggarakan untuk mencapai pemahaman dan penerimaan diri. Proses belajar dari berperilaku tidak adaptif menjadi adaptif, dan belajar melakukan pemahaman yang lebih luas tentang dirinya yang tidak hanya membuat know about tetapi juga how to sejalan dengan kualitas dan kapasitasnya. Tujuan akhir konseling pada dasarnya sejalan dengan tujuan hidupnya, yang oleh Maslow 1968 disebut dengan aktualisasi diri. Sehingga dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli, dalam hal ini disebut dengan konselor, kepada individu yang mengalami masalah yang disebut dengan klien dan bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Itu pengertian bimbingan konseling sosial. Secara umum, bimbingan konseling sosial adalah bagian dari bimbingan dan konseling yang diaplikasikan lebih umum, yaitu masyarakat atau sosial. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam bidang garapan yang lebih luas lagi. Dari pengertian tentang bimbingan dan juga pengertian tentang konseling, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian tentang bimbingan konseling sosial adalah sebagai upaya proses pemberian bantuan yang diberikan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang sejahtera, baik individu, keluarga, dan masyarakat, yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, keamanan, ketertiban, dan ketentraman baik lahir maupun batin. Hal ini akan terwujud melalui berbagai kerjasama dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Yang terakhir yaitu dimensi-dimensi kemanusiaan. Bimbingan konseling sosial dikatakan sebagai upaya mewujudkan kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat dengan mempertimbangkan dimensi-dimensi kemanusiaan yang meliputi yaitu dimensi individualitas, dimensi sosialitas, dimensi moralitas, dan dimensi religiusitas. Oleh Prayitno 1990. Dimensi individualitas. Secara perorangan, manusia memiliki perbedaan baik secara fisik maupun psikis. Berbeda secara fisik, misalnya badannya jangkung, rambutnya pirang, hidungnya mancung, dan lain-lain. Sedangkan berbeda secara psikis, misalnya berpikirnya lambat, sensitif, terlalu banyak pertimbangan, dan lain-lain. Meski banyak terdapat perbedaan, juga terdapat banyak kesamaan-kesamaan antara individu satu dengan lainnya. Misalnya mempunyai hobi yang sama, yaitu jalan-jalan, membaca buku, seleranya sama suka pedas, dan lain-lain. Dengan melihat sisi perbedaan tersebut, maka dalam hal ini adalah bimbingan konseling sosial bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut, sehingga tidak bertentangan antara individu satu dengan individu lainnya. Yang kedua yaitu dimensi sosialitas. Setiap individu tidak bisa lepas dari individu lain, bahkan hampir setiap kegiatan manusia dalam sehari-hari tidak bisa lepas dari manusia lain. Sebagai misal, makan mulai dari penyiapan bahanan, memasak, menyajikan makanan selalu memerlukan orang lain. Ketergantungan ini bisa dikatakan sekaligus sebagai rasa kebersamaan dalam suatu keluarga. Pengembangan dimensi individualitas hendaklah diimbangi dengan dimensi kesosialan pada diri individu yang bersangkutan, karena dengan dimensi kesosialan akan memungkinkan seseorang mampu berinteraksi, berkomunikasi, bergaul,
bekerja sama, dan hidup bersama dengan orang lain. Dimensi yang ketiga adalah moralitas. Kehidupan manusia baik secara individu maupun bersama-sama tidaklah bersifat acak atau sembarangan, melainkan mengikuti aturan-aturan, norma-norma tertentu. Aturan atau norma tersebut dapat bersumber dari adat kebiasaan, sosial, agama, hukum, politik, dan lain sebagainya. Dalam hidup bermasyarakat, misalnya, aturan-aturan tersebut semakin diperlukan dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan bersama yang lebih sejahtera. Dimensi kesusilaan atau moralitas akan memberikan warna moral terhadap perkembangan dimensi pertama dan kedua. Aturan dan etika diperlukan untuk mengatur bagaimana kebersamaan antar individu seharusnya dilaksanakan. Hidup bersama dengan orang lain baik dalam rangka mengembangkan dimensi keindividualitas maupun kesosialan tidak dapat dilakukan seadanya saja, tetapi perlu diselenggarakannya sedemikian rupa sehingga semua orang yang berada di dalamnya dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari kehidupan bersama itu. Justru dengan dimensi kesusilaan itu dapat menjadi pemersatu sehingga dimensi individualitas dan kesosialan dapat bertemu dalam satu kesatuan yang penuh makna. Pengembangan ketiga dimensi tersebut secara optimal dapatlah dikatakan perkembangan kehidupan manusia dengan kebudayaan yang bertaraf tinggi, di mana dengan ketiga dimensi itu manusia dapat hidup layak dan dapat mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni sehebat-hebatnya, bahkan dapat mengarungi angkasa luar. Tetapi ini barulah kehidupan duniawi akan menjadi lebih sempurna apabila dilengkapi dengan dimensi keempat, yaitu religiulitas atau dimensi keagamaan. Dimensi keagamaan atau dimensi religiulitas. Pada dimensi keagamaan ini, manusia berpikir bahwa apa yang dilakukan saat ini adalah untuk kehidupan jangka panjang atau akhirat. Oleh karena itu, segala ucapan, tindakan selalu dikaitkan dengan Yang Maha Pencipta, di sanalah bermuaranya. Jika keempat dimensi ini dapat dikembangkan secara optimal, maka akan lahirlah manusia-manusia yang ideal atau sering disebut dengan manusia seutuhnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.